ngajarnya. Judanya nggak ada lagi orangnya. Nah, hari ini gue mau ngasih topik tentang UI UX. Menurut gue ini skill set yang kalian perlu di dunia digital hari ini gitu ya. Nah, kebetulan gue punya temen nih, namanya Mas Winfried, yang akan membawain materinya. Halo Pak. Mas Winfried nih jagoan nih di UI UX nih. Ya Mas Winfried. Jadi hari ini kelas hari ini akan dibawain sama Winfried. Harusnya ini sangat beneficial buat kalian semua. Gitu ya. Win. Ya. Tolong teman-teman dengerin ya, Win. Ya, siap. Ya udah. Teman-teman, apa namanya? Kelasnya akan dibawain sama Mas Winfried ya. Oke, Sir. Oke, Win. Lanjut. Yuk, sip. Thank you, Bob. Oke. Kedengeran ya? Suaranya jelas nggak? Kayaknya agak bergema. Jelas. Agak jelas. Ya. Halo semuanya, salam kenal nih. Nama saya Winfried. Saya teman kerjanya dari Bobby. Sementara biasanya Bobby kan ngajarin banyak ke programming. Kalau aku di bagian desainnya. Dan karena berhubungan dengan teknologi, bikin aplikasi segala macam, aku yang buat desain dari satu aplikasi itu, kemudian dibuat prototipenya, dibuat flow-nya supaya bisa dikasih ke klien, dipresent ke klien, kemudian dari situ dilanjut di develop sama tim developernya gitu. Nah, sekarang aku perkenalan dulu aja ya dari screen share dulu. Oke, udah kelihatan? Belum ya? Udah, Pak. Oke, sip ya. Oke, dulu aku tuh kuliah di DKV, jurusannya desain grafis. Dulu sih kalau di pas masa kuliah diajarin itu desain yang model untuk publikasi, advertising, bikin logo, segala macam kayak gitu. Lebih ke arah sana. Dasar-dasarnya tetap diajarin kayak namanya nirmana, baca tipografi, perpaduan warna, kemudian balance desainnya di satu media seperti itu. Nah, selesai dari kuliah, aku masuk ke desain consultant. Di desain consultant itu kerjaannya juga mirip dengan yang aku kuliah dulu gitu loh. Jadi biasanya sekarang banyak nih kan anak-anak kita yang kuliahnya apa, terus kerjanya beda, melenceng jauh gitu. Kebetulan waktu itu syukurlah sama persis, dan juga yang aku mau juga gitu tempatnya. Di brand consultant itu kita nggak mainnya, kita semacam agency, tapi kita lebih dekat dengan klien dari sisi kita care dengan brandnya mereka, kita pengen majuin mereka jadi kita mendiagnosa mereka tuh salahnya ada di mana, kekurangannya ada di mana, dan kita bikin strategi gimana supaya brand mereka bisa lebih maju dari segi finansial, dari segi rekognisi dan lain-lain gitu. Nah di sana aku juga sebagai desainer grafis, jadi kita buat logo, kemudian di sana kita ada buat layout untuk kebutuhan printing mereka, misalnya untuk tas, kalender dan segala macam kayak gitu. Sama bikin identitasnya. Bikin identitas itu bukan cuma sekedar logo doang ya, by the way. Jadi ada juga tentang ya di sini yang udah pernah ngedesain atau familiar dengan desain siapa aja? Oke, jago tuh Pak. Ada banyak nggak? Atau cuma sedikit dari kita yang di sini yang familiar dengan dunia desain gitu, desain grafis dan lain-lain gitu? Udah lumayan familiar. Gitu ya? Ya, karena dulu waktu SMK-nya juga multimedia gitu, jadi udah ya lumayan familiar lah. Oh iya, jadi nggak benar-benar buta banget gitu ya? Ya. Oke. Jadi dari situ dulu karena kita tim kecil ya, jadi bisa dibilang serabutan lah kerjanya.
bikin fotografi iya, nge-layout iya, bikin logo iya, bikin presentasi iya, kadang bikin video dan lain segala macam kayak gitu. Nah dari situ lanjut terus, udah brand-brand sampai 4 tahun di sana, sampai bikin workshop sama klien. Soalnya kita kan mau ngeluarin identitas dari satu brand. Kadang gini, orang punya bisnis, apapun itu, kadang dia nggak tahu identitas bisnisnya dia itu sebenarnya seperti apa sih. Mungkin dia bisa punya bayangan, oh bisnis gue tuh pengen kayak gini, punya barang yang kayak gini, harganya segini, kemudian target market kayak gini. Cuman mereka nggak mampu ngerangkum ini semua, di packing supaya dikasih lihat kepada publik, dan publik bisa ngelihat, oh ternyata brandnya tuh kayak gini ya, ternyata oke, jadi target mereka kayak gini, jelas, dan orang bisa lihat, tahu, dan dengar apapun tentang brand itu, mereka langsung ingat tentang brand itu, gitu. Kayak misalnya, gampangnya, kalau kalian mau minum belinya apa? Aqua kan, bilangnya Aqua, walaupun brandnya nanti yang dibeli mungkin bukan Aqua gitu, seperti itu. Itu namanya mind share dari brand itu. Nah, dari situ mulai sekitar tahun 2018 akhir itu agak mulai industri desain mulai beranjak dari percetakan ke digital. Maksudnya gini, bukan seolah-olah semua yang cetak diganti jadi digital, enggak, tapi mulai ngejamur tuh semua industri desain yang berhubungan dengan digital, kayak e-commerce, Tokopedia dan segala macam lainnya emang udah lama, cuman udah mulai banyak anak yang ngikutin gitu. Trennya udah mulai ke arah sana. Industri 4.0 udah pernah dengar kan ya semuanya tentang industri 4.0 gitu. Nah dari situ mulailah aku sebagai desainer grafis yang dulunya ngedesain logo, layout segala macam kayak gitu, bisa dibilang mau nggak mau harus paling nggak waktu itu kenal dulu kayak gimana sih desain untuk digital. Pertama buat website ya. Di sini sayangnya nggak ada website sih waktu itu, belum aku masukin. Ngedesain website waktu itu biasanya kalau ngedesain layout ya, layout ngedesain website kan juga artinya juga nge-layout web ya. Jadi sebenarnya thinkingnya rootnya tuh masih sama, ngedesain layout gitu. Cuman lebih lama. Biasanya dulu ngedesain layout dengan brief yang udah jadi itu paling sekitar 3 hari, 4 hari bisa langsung dikasih prototype-nya gitu, mock-up-nya gitu, bisa di-present. Waktu itu desain website sampai 10 hari kerja. Karena walaupun thinkingnya sama, metodenya beda, aplikasi yang digunain juga beda. Kemudian concern yang dipikirnya juga beda. Jadi ada beberapa aspek unsur-unsur yang perlu dipikirin tambahan ketika kita mau ngedesain buku dengan ngedesain website gitu. Nah dari situ aku coba deh tuh. Dulu pertama kali nyoba itu pakai Adobe XD. Di sini pasti juga udah pada familiar dengan Adobe kan ya, Illustrator, Photoshop gitu kan ya. Iya, udah. Nah, Adobe XD ini, yang kalau XD udah pernah dengar belum? Belum Pak, belum. Belum ya? Ya. Adobe XD ini mirip seperti Illustrator. Kalau kalian buka gitu tampilannya, dulu sih gratis. Kalau sekarang kurang tahu ya, karena aku udah migrasi ke nanti aku mau ngomongin tentang Figma. Gitu. Dulu sih gratis ya, cuma tampilannya dia lebih simple dan dia lebih fokus kepada desain yang untuk web gitu. Kalau dilihat sekelai button ya, tapi sebenarnya lebih kompleks daripada itu gitu. Jadi waktu itu
pas lihat XD, waduh, toolsnya dikit banget ya rasanya gitu. Tapi ternyata memang itu tools itu yang dibutuhkan memang hanya segitu gitu. Nah, dulu aku pertama kali coba bikin UI UX, terjun ke UI UX itu buat desain sneaker marketplace gitu. Kayak Kick Avenue kalau pernah dengar, atau StockX ketika kalian browsing sepatu, browsing hoodie yang merek-merek brand yang pop culture gitu. Salah satunya waktu itu brandnya namanya ini BIM. Dulu namanya BM terus jadi BIM gitu. Nah ini tuh setelah ngedesain website, belajar ngedesain website, terus terjun ke sini agak lebih gampang sih, karena sambil belajar aku mulai ngerti apa sih maksudnya user interface, user experience itu. Kemudian fokusnya tuh lebih kemana sih, apakah ke tampilan atau lebih ke kemudahan orang untuk berselancar di web ini, di aplikasi itu. Dua-duanya penting sebenarnya. Kita harus mikirin semuanya itu dalam satu wadah semuanya. Ups. Sorry, agak berat kayaknya. Ya. Kemudian setelah itu project kantorku yang tadinya brand consultant mulai kebanjirannya justru yang UI UX. Kayak untungnya waktu itu aku dan tim mulai belajar tentang UI UX di sini. Waktu itu tahun 2019 awal. Terus ada juga desain, akhirnya masuk ini nih, travel and finance management untuk kantorannya gitu. Kemudian ini contoh yang tampilan untuk yang tadi kan untuk yang mobile-nya, untuk personelnya, ini juga untuk personel sih. Nah, tapi ini biasanya yang dashboard gini, ini untuk personel orang-orang kantor juga. Ini yang tampilan desktop view-nya gitu. Nah, itu kan beda tuh ya. Thinkingnya juga sama sebenarnya. Cuman pengaplikasiannya beda. Dan waktu itu karena masih baru belajar, kita masih banyak yang tektokan ulang. Oh, ini nggak bisa nih tombol kayak gini nih. Terus kamu harus kayak gini-gini. Jadi waktu itu kerjanya tuh bareng sama developernya gitu. Langsung sama developernya, langsung sama yang punya brandnya, remukan bareng di situ gitu. Bahkan sempat sering workshop bareng, kita kerja bareng sama developernya supaya oke, yang ini kayak nggak bisa deh Win, dia bilang gitu si developernya. Cuman dari kita, dari desainer, kita juga concernnya tadi aku bilang juga mikirin tentang estetikanya juga kan. Kita juga bilang, tapi bisa nggak kalau kayak gini, solusi kayak gini, soalnya kalau terlalu plain gitu terus gitu. Nah, dari yang tadi sampai sekarang ini itu semua pakai desain Adobe XD waktu itu. Oke. Terus ada juga yang aku kerjain sekarang ini untuk marketplace kayak semacam Tokopedia, Bobo, 707 gitu. Ya. Sampai sekarang bareng juga sama Bobby juga masih desain yang sama, tapi udah pindah nih aplikasi yang pakainya Figma. Ada yang udah pernah dengar Figma? Udah, sir. Udah ya. Semuanya udah familiar kayak dengan Figma ya? Atau udah pernah pakai atau baru pernah dengar? Pernah nyoba doang. Udah pernah nyoba ya? Iya, tools paling gampang sedunia. Yes, tools paling gampang sedunia, tools yang paling dipuja-puja oleh semua UI designer, semua yang makanya kemarin sempat pernah dengar newsnya ketika Adobe akuisisi beli Figma, terus di YouTube tuh udah pada ngamuk semua UI designer, takut ini jadinya berbayar lah, takut ini fiturnya terbatas segala macam kayak gitu. Dan soalnya ini kan Figma ini
seperti yang kalian tahu ini community based, bisa dibilang ya, open source juga gitu. Jadi dan dia menangnya itu di banyak plugin, which is pluginnya yang buat adalah community, ya kan? Kalau kalian udah pernah coba-coba gitu. Nah, yang oke, ya di sini yang punya iPhone siapa? Siapa aja? Berapa orang? Halo, Punya di apa sini sih? yang punya, sorry, gak kedengeran ya. Yang punya iPhone, yang pakai iPhone di sini berapa orang sekarang? Banyak sih harusnya. Lebih dari 50%? Mungkin. Oke. Ada yang bisa ceritain singkat kenapa pakai iPhone? Apanya yang enak? Kenapa kalian beli iPhone gitu? Tampilan UI-nya enak dilihat, Oke. Ada lagi? kameranya bagus, Terus kayaknya ada satu yang bisa agak malu untuk dijawab. harganya selalu di situ mulu, jarang turunnya nggak jauh. Oh, justru kalau nggak turun malah kayak Nggak tahu sir, itu doang. jiwa-jiwa reseller ini nih. Satu lagi nih guys, sir, gengsi sir. Yes, itu pastinya itu. Oke, semuanya itu ya. Figma itu tuh kayak iPhone yang free, desainnya neat, ya kan? Desainnya bagus, terus user friendly, terus dapat prestisnya, gengsinya dapat, bisa ngelakuin banyak hal di sana. Kayak dulu pertama kali iPhone nongol itu kan dia pertama kali yang dia bisa teks, dia bisa telepon, tapi bisa juga dengerin musik di situ. Gabungan iPhone itu kan dulu kan gabungan antara iPod sama dulu namanya phone apa ya, Apple punya tuh ya, lupa gitu. Nah, Figma, kalian sudah sampai sejauh apa ya kalau aku boleh tahu Figmanya? Pernah ngedesain atau di silabus udah pernah dikasih untuk ngedesain Figma atau kalian coba sendiri? Coba sendiri sih. Sebenarnya beralih dari ngedesain pakai Photoshop jadi apa-apa pakai Figma. Oh, oke. Desain Photoshop, ngedesain layout gitu ya? Iya, karena sebelumnya di Photoshop ngedesainnya juga simple, terus ternyata nemu tools yang lebih gampang gitu. Nggak cuma buat UI doang, tapi kadang ngedesain buat feeds Instagram pun juga pakai Figma gitu, karena saking gampangnya buat kayak desain sistem kayak gitu-gitu sih. Lebih ke layoutnya berarti ya? Soalnya kalau di Figma kan untuk editing foto masih belum terlalu bisa ya? Iya. Oh, oke. Berarti kalian udah cukup paham tentang Figma, dan menurut kalian apa sih yang fitur apa yang paling enak dari Figma selain dari segi entengnya segala macam itu? Apa cuma emang dari karena simple aja gitu ya? Iya, pemakaian tools-nya tuh lebih cepat buat dimengerti gitu. Terus ada fitur kayak apa namanya, auto layout, Ya. itu juga ngebantu banget pasti juga kan. Oh, berarti udah familiar banget dengan Figma semuanya di sini ya? Kalau saya lumayan, udah lumayan familiar gitu. Ya, benar-benar untuk sekarang ini kayak Figma itu benar-benar semua UI dan UX designer mau se-advance apapun apps yang bakal mereka buat, Figma is enough, benar-benar cukup banget untuk nge-cater itu semua. Di sini kenapa Figma itu lebih ringan daripada yang lainnya? Karena Figma itu web based, jadi semua orang di sini bisa akses lewat Google Chrome, lewat Safari, lewat Opera, semua bisa. Jadi nggak perlu install. Dan kalau di web, by the way, kalau di web kalian akses Figma di web,
kalau kalian mau pakai font yang ada diinstal di komputer kalian yang custom gitu, bisa juga ada aplikasi dari Figma untuk nge-bridging antara font kalian yang ada di komputer dengan yang di Figma. Di Figma juga mereka sediain langsung integrated font dari Google Font. Kenapa Google Font? Karena UI UX itu kan yang paling mudah yang paling general hasil aplikasinya adalah aplikasi yang web based ya. Seperti misalnya minimal untuk website. Maka pertama kali dulu aku terjun ke UI UX nggak langsung ke app, yang web based dulu. Salah satunya website gitu. Di website ketika kita ngupload font itu bakal jadi load yang lebih untuk user kita pakai gitu. Jadi kalau ketika kita pakai font, ngedesain pakai font yang dari Google Font, gampang untuk dibuka dan nggak banyak istilahnya konflik atau masalah-masalah problem gitu di semua device, karena semuanya bisa akses Google Font seperti itu. Nah, ini di figma.com mungkin kalian nanti bisa pelajari sendiri. Di sini ada banyak penjelasan tentang fitur-fitur Figma. Salah satunya waktu itu aku pilih kenapa pindah ke Figma karena bisa langsung editing dengan tim. Jadi, nah di sini misalnya, di sini nih, kalau aku edit satu objek gitu, dan tim lain yang di satu project itu login juga ke si buka file ini, mereka bisa langsung edit di situ. Well, given kalau misalnya kita kasih editor privilege ke mereka ya, gitu. Kalau enggak ngelihat pun bisa, gitu. Nah, karena waktu itu kita tim berdua pertama kali setelah pandemi itu aku ada tim lagi berdua gitu. Aku pikir sama dia, oh ini kebetulan gratis nih, terus web based juga, gitu. Nah, di dalam Figma kalau kalian berbayar, gitu, bisa juga nanti pas kalian ada 2 orang 3 orang di dalam situ bisa sambil audio call, jadi nggak perlu buka Google Meet lagi, gitu. Oke, ini nanti mungkin bisa kalian lebih pelajari sendiri. Kalau menurut aku sih di YouTube sekarang cukup banyak. Dulu aku pelajari Figma aja, pelajari Adobe XD itu juga semua dari YouTube. Terus kemudian Figma juga semua dari YouTube. Well, coba-coba sendiri sih, karena Figma pindah dari Adobe XD ke Figma nggak begitu sulit. Bahkan kayak bilang, Adobe ini mah udah kalah jauh deh pokoknya dengan Figma yang open source seperti ini. Oke. Aku kasih lihat beberapa desain yang aku buat ya. Kayak tadi kalau kalian sempat lihat yang aku buka di portfolio aku itu, ada desain untuk sosmed yang kerjaan aku yang lain, freelance gitu. Itu kalau kalian tahu, aku juga desainnya pakai Figma. Jadi udah nggak pakai tuh Illustrator lagi sekarang. Kayak tadi siapa? Kayak Kikana, kamu juga tadi ngedesain layout kan di Figma ya? Iya. Udah dalam tanda kutip sekarang udah kapok dengan Adobe. Selain satu mahal, aplikasinya kadang nggak integrated dengan device yang aku pakai gitu. Terus kalau aku kirim filenya itu harus diupload dulu untuk orang lain gitu. Terus akhirnya dia save, terus nanti kirim ke sini lagi. Kalau misalkan editornya banyak gitu ya, benar-benar nggak efektif untuk kerja tim. Nah, ini misalnya waktu itu aku bikin layout simple semua di Figma gitu. Dulu pertama kali aku sama tim ini, The Bucket List namanya by the way, pernah pakai dulu aku semua yang desain. Jadi brief dari mereka, kemudian aku yang desain pakai Adobe Illustrator sama Photoshop ya. Untuk kadang-kadang beberapa ada edit foto kayak gini disesuaikan warna dan lain-lain kayak gitu.
Itu kakak kasih ke mereka, kasih ke aku, terus aku desain lewat Illustrator sama Photoshop. Cuman ada beberapa saat ketika aku nggak bisa ngedit, revisi gitu. Dan ya kalian tahu lah yang namanya tim, kadang ada juga H-1 sebelum di post, Win ini ada yang salah nih, ini harus kayak gini, kayak gitu tuh. Ketika aku nggak bisa akses, kan ribet kan tuh kan. Nah, akhirnya kita waktu itu sempat akhirnya mikir pakai Canva aja ya gitu. Aku agak reluctant dengan Canva. Pasti pada familiar dengan yang namanya Canva kan ya, yang web based, bisa ngebikin ada template-template untuk Instagram biasanya kayak gitu, bikin undangan kayak gitu. Nah, aku reluctant dengan Canva. Editingnya tuh susah banget di Canva, nggak fleksibel. Kemudian tools yang dipakai juga nggak terlalu sebenarnya cukup ya. Cuman ketika kita butuh, jadi gini, kalau misalkan sosial media gitu, cara ngedesain yang benar itu bukan langsung ngelihat desain yang bagus kayak gini, template-template ini yang lagi populer. Iya, itu betul. Yang trending kayak gini, yang betul kayak gini, yang bagus kayak gini. Tapi kalau kita ngedesain sosial media untuk brand, kan brand itu punya personality, brand itu punya image-nya sendiri, brand itu punya message-nya sendiri, gitu. Itu harus juga diaplikasiin kan ke desainnya ini supaya semua desain yang kita tampilkan ke mereka, oke, identitas itu sama di setiap post, di setiap video-video yang dibuat gitu. Bahasanya yang diterima sama audiens harus sama kan. Nah, kadang ada beberapa brand yang agak dalam tanda kutip nyeleneh dan nggak bisa didesain pakai lewat Canva yang sebegitu sakleknya gitu. Makanya akhirnya ketemulah bisa nih di Figma nih. Nah, di Figma ini karena kalau misalkan aku nggak bisa edit hari itu, ada teman juga yang di tim aku itu bisa ngedit langsung di sini. Terus dia tinggal kasih lihat hasil desainnya dia, hasil revisinya, aku supervisi lagi, dan by the way bisa diakses juga lewat HP file Figma-nya ini kalau kalian install gitu. Prototyping lewat HP juga bisa gitu. Android, iPhone semua ada ya aplikasinya gitu. Sampai bahkan untuk ngedesain kebutuhan cetak. Ini 3D tapi enggak sih. Cetak untuk acara misalnya, akhirnya semua jadi pakai Figma gitu. Oke, sekarang kita lihat beberapa contoh kasus yang user interface ya. Oke, selain tadi semua itu kayak auto layout, kemudian live editing langsung di sini, desain aplikasinya juga simple, terus ringan juga karena web based itu tadi. Juga yang paling aku suka dari Figma-nya adalah kita di sini bisa memanage aset-aset yang kita punya di dalam satu tim. Jadi di sini ada, kalau kalian mau lihat di sini ya, jadi ada ini namanya tim nih, ada list tim ya. Di tim itu ada list project. Di dalam list project ada list file-file yang kita punya gitu. Sorry, ini kelihatan kan ya? Takutnya miss ya. Di dalam tim ada list project, di dalam project ada list file yang kita punya gitu. Nah, di dalam satu file ini misalnya kalian ada 2 project nih, ada 3 project. Yang pertama, kalian projectnya adalah ngedesain marketplace untuk baju-baju pre-love gitu. Terus yang kedua, misalnya website portfolio misalnya gitu, website company profile misalnya gitu ya. Terus yang ketiga, aplikasi juga mirip kayak yang pertama, marketplace, tapi untuk misalnya untuk grocery misalnya gitu, kayak Segari atau sayur box misalnya gitu.
Yang ketiga sama ke satu kan mirip-mirip nih ya. Kayak kalau UI UX itu, kalau kalian lihat di beberapa aplikasi pasti ada beberapa yang mirip. Misalnya kayak Tokopedia sama Shopee pasti punya cart, ya kan? Pasti punya cart, pasti punya produk detail, ya kan? Produk-produk grid-gridnya yang biasa kalian lihat itu, list-list produknya. Walaupun desainnya, directionnya beda dengan yang lain, yang satu oranye, yang satu hijau, yang satu mungkin harganya di atas, yang terus title-nya di bawah gitu. Tapi kan mirip kan, ada kesamaannya kan. Nah, karena aku ini multi project, ada banyak project bentuknya beda-beda, ada yang untuk file management, ada juga untuk yang sistem reservasi. Tapi kan ada beberapa elemen yang sama, misalnya kayak text box yang bentuknya box, dalamnya ada teksnya. Ada yang bisa untuk drop down, ada yang bisa untuk diisi sama tulisan diketik, ada juga yang bentuknya formatnya yang tulisan diketik yang free satu field gitu, ada juga yang diketik misalnya untuk tanggal gitu. Nah, itu namanya aset dan komponen istilahnya kalau di Figma. Jadi di aset dan komponen ini nih, library. Di tim library ini, ya, kalau kalian, jadi bentar, aku harus jelasin dulu yang namanya komponen sih sebelum ke sana. Jadi komponen-komponen di sini, ini udah mulai agak teknis ya di Figma-nya. Misalnya, komponen fill out deh. Ya, di sini misalnya. Kalau suaranya putus-putus, kasih tahu ya. Takutnya ada yang putus. Ya, paling ini. Ini dalam satu komponen grup ini ada beberapa varian. Istilahnya ini komponen grup. Kalau yang satu doang gini nih, misalnya. Kalau ini kan kayak di dalam grup gitu ada banyak objek ya. Kalau misalnya kayak gini nih, nah ini namanya komponen. Ya. Terus ada juga namanya komponen grup. Di dalam komponen grup ada varian-varian dari komponen, gitu ya. Nah ini semua itu adalah jenis objek yang bisa dipakai di beberapa page, di beberapa frame, di beberapa grup. Tapi ketika objek itu, jadi objek ini punya apa istilahnya? Anak-anaknya dari komponen. Komponen itu ibunya. Jadi kalau sebenarnya nggak bisa bilang ibu juga ya, soalnya kalau ibunya berubah belum tentu anak berubah. Tapi di sini istilahnya kalau misalkan kita edit ini misalnya di text box ini yang ada title-nya, kita edit isinya terlalu putih, terlalu kontras, misal kayak gitu. Oke. Kalau kita edit di sini, anak-anaknya ikut berubah. Gitu. Jadi pernah nggak kalian nge-layout, kalian bikin presentasi gitu ya. Di presentasi itu kalian harus masukin logo, misalkan logo sekolah kalian gitu ya. Atau misalkan harus ada foto kalian misalnya gitu, atau ada di belakangnya ada image gambar yang harus kalian pakai di setiap page misalnya gitu ya. Terus kalian ngedesain pakai Figma nih, kemudian nah misalnya kayak gini ya, ini kan file presentasi nih, bisa dibilang presentasi ya. Kalian harus ada logonya di setiap page ya, ada logo kliennya misalnya gitu, ada logo sekolahnya kalian misalnya gitu. Terus warna backgroundnya sama semua gitu. Kalian udah buat nih satu halaman, terus kalian copy ke bawah, satu lagi copy ke bawah lagi, kalian desain selesai misalkan jadi 10 halaman selesai. Terus ada revisi. Logonya nggak usah pakai deh, atau backgroundnya kalian ganti aja ya gitu. Yang udah pernah pakai Figma atau pakai Illustrator, lebih enaknya pakai Illustrator. Kalian harus edit satu-satu halamannya kan, ya kan. Sedangkan kalau
Figma, ya betul kan? Sedangkan kalau di Figma, udah karena kalian pakai sistem komponen tadi dan ini kan semacam template jadinya. Bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang template. Tapi template-nya bukan cuma sekedar halaman doang, bisa template-nya jadinya objek, gitu. Objeknya juga bisa jadi template seperti tadi isian gitu ya. Kalian tinggal masukin template ini di halaman tersebut. Kalau ketika kalian mau mengubah warnanya nggak usah putih deh, misalkan warna kuning aja. Oh ini image nggak bisa diedit. Sama warna kuning ininya harusnya di bawah aja gitu. Yang lainnya ikut kayak update. Kalau kalian kelihatan di sini, ini macam komponennya. Atau dipindahin ke kanan atas, langsung update semuanya. It's as easy as that. Semudah itu. Nah, itu sistem dari komponen. Nah, komponen-komponen yang tadi itu yang udah kita buat misalnya gitu ya. Ini kan bisa dipakai terus kita pakai di sini, udah pakai sini, oke. Terus selesai. Proyek ini selesai gitu. Muncul proyek baru yang nggak mirip dengan ini tapi ini bakal dipakai lagi. Nah, di sini kalian bisa publish komponen ini. Publishnya kelihatan. Di sini. Udah dipublish soalnya. Nah, jadi kalian bisa publish di sini. Terus, nah komponen-komponen ini nih, kalian bisa akses di file-file lainnya asal masih dalam satu project, gitu. Nah, kalian juga nanti udah akses di file yang lainnya, kalian bisa update di situ. Kemudian nanti warnanya bisa diganti sendiri sesuai selera kalian, sesuai dengan project kalian gitu misalnya gitu ya. Project yang bersangkutan gitu. Nah, integrasinya semudah itu di Figma, salah satunya itu. Gitu. Oke. Tentang UI UX, udah seberapa jauh kalian diajarin di sekolah tentang UI UX? Belajarnya bukan dari sekolah gimana? Belum diajarin sama sekali juga sih, belum ada. Iya. Belum ada juga sejauh Paling ini. belajar sendiri, Pak. Oke. Nah, bagus juga udah belajar inisiatif belajar UI UX ya. Dan semuanya di sini apakah udah cukup familiar? Maksudnya UI UX itu apa artinya gitu? Belum ya? Oke. UI UX itu harusnya tadi dijelasin dulu ya. UI UX itu user interface and user experience. Gitu. User interface maksudnya user interface and user experience itu nggak bisa dilepas kedua-duanya. Gitu. Makanya kita bilangnya UI UX. Walaupun aku sendiri sebagai user interface designer, ada juga user interface user experience designer. Sebenarnya namanya bukan itu, namanya product architect. Gitu. Jadi flow-nya kalau di tempat aku sekarang bikin UX experience-nya dulu seolah-olah gitu ya. Walaupun nanti pas sambil desainnya ada juga desain experience juga sih sepertinya gitu. Jadi kita bikin produk arsiteknya. Oke, aku bisa kasih lihat sih. Ini misalnya. Jadi kalau mau bikin rumah kan pasti yang sewa arsitek, yang sewa internal designer, kalian dikasih blueprintnya dulu kan. Kalian setujui di sana blueprintnya, oke, penempatannya kayak gini-gini, pakai lampu ini, misalnya kayak gitu ya. Bisa juga kalau kalian dapat tugas kayak tadi misalnya bikin presentasi, kan di brief dulu kan sama mereka, walaupun nggak dikasih blueprint, biasanya kalian langsung disuruh desain langsung misalnya gitu ya. Nah, tapi nggak bisa tuh. Kalau kalian bikin aplikasi langsung jebret bikin tampilannya nggak bisa, karena harus bikin fiturnya dulu. Nah, misalnya gini, ini sebelum masuk ke desain, thinkingnya adalah aplikasi ini untuk apa? Aplikasi ini mau menampilkan apa aja sih ke usernya? Fungsinya apa aja sih? Terus di satu halaman mau nampilin fungsi yang mana-mana aja. Terus bakal ada berapa halaman? Seberapa gampang orang untuk mengakses halamannya? Kayak misalnya gini, antara Shopee sama Tokopedia.
kayak cowok-cowok tuh lebih demen Tokopedia, untuk cewek lebih cenderung ke Shopee. Karena Shopee untuk fashionnya katanya sih lebih banyak yang diskon di Shopee gitu, dan pilihannya juga lebih banyak. Walaupun nggak tahu ya, aku lihat juga kalau di Tokopedia kayak sama aja sih, ulang gitu. Dan Tokopedia lebih banyak produk untuk tech, untuk yang teknologi gitulah biasanya. Dan untuk tampilannya sih lebih maskulin Tokopedia daripada Shopee gitu. Nah, itu semua concernnya juga didesain, ditentuin di awal sebelum kita mulai ngedesain gitu. Jadi sebelum yang tadi ini nih, sebelum ini semua, ini ada blueprintnya nih. Sebentar, ada nggak ya kalau? Oh, belum di-share di sini. Oke. Kayak gini misalnya. Di satu halaman nih, pertama harus ada landing page. Landing page-nya itu yang langsung kelihatan di satu screen di awal kalian buka aplikasi, ada apa aja. Ada misalkan kalau di Tokopedia ada banner promo, terus kategori, terus sama yang lagi ongoing atau top product misalnya gitu. Terus kalian scroll ke bawah, yang prioritas kedua apa aja. Misalnya kalau Tokopedia biasanya langsung produk yang disarankan, yang kemarin dilihat misalnya gitu, terus yang mungkin cocok dengan kamu produk-produknya gitu. Terus kalau lagi ke bawah produk-produk lainnya misalnya gitu. Nah, di situ ada di home-nya nanti ada tombol apa aja, ada tombol cart untuk easy access langsung ke cart yang kita udah tambahin kemarin misalnya, untuk chat, untuk notification gitu. Nah, jadi sebelum aku mulai ngedesain, si produk arsitek itu tadi ngedesain ini semua, ngebikin ini semua, terus dari sini baru nanti ditranslate jadi visualnya gitu. Oke, di tampilan utamanya list tugas-tugasnya aja nih. Oke, sebentar, yang lebih mudah dimengerti mungkin yang ini sih. Ya, ini e-commerce misalnya gitu. Di bagian home-nya gitu, langsung ada landing page. Bentuknya apa? Video. Oke, ada mau nampilin beberapa video ya. Oke, berarti namanya ini foto carousel. Jadi yang kita slide ke samping tuh ada beberapa foto atau beberapa postingan kayak Instagram, ya. Instagramnya multiple post gitu. Itu namanya carousel. Kemudian nampilin beberapa kategori produk yang top misalnya gitu. Terus yang arrival, yang top brands-nya gitu. Terus jangan lupa nampilin main menunya utamanya ya gitu. Ada untuk home, kemudian untuk explore, favorit kita, dan profil kita misalnya gitu. Lanjut halaman berikutnya ada apa aja di halaman berikutnya, misalnya kategori-kategorinya, terus subkategorinya, terus langsung masuk ke list produknya gitu. Jadi oke, setelah itu semua didesain ya, untuk nampilin ini semua ke klien perlu banget kita ngeanimasin ini semua kan. Jadi supaya kita bisa ngasih ke klien, nggak cuma ngejust gini, nanti dari sini klik sini terus ke sini ya, kurang cantik lah kayak gitu. Nah, dari situ semua, salah satu fitur yang paling bagus yang dipakai di Figma itu namanya prototype. Sistem prototyping ya di sini. Nah, sini kalian bisa lihat nih. Ini kelihatan ya, ada banyak arrow gitu. Nah, arrow ini namanya flow-nya. Jadi kalau aku klik salah satu frame di sini ya, sini. Nah, masing-masing tombol ini punya koneksi. Dari sini, misalkan ini. Tombol ini misalnya, tombol ini itu punya koneksi. Kalau aku tab, dia bakal navigate ke search. Search ini ya, kalau kalian lihat ininya, arrow-nya di sini.
panahnya ke halaman search gitu. Terus kemudian dari tombol notifikasi ini dia kalau di tab navigate ke notification gitu. Kayak gitu-gitu itu semua dibuat di masing-masing ini nih. Nah, by the way, berhubungan dengan komponen tadi itu, ketika kalian ngedesain satu komponen utama, ya, terus kalian bikin flow-nya di komponennya, nanti si flow-nya ini semua bakal ke translate juga, ada juga di instance. Oke. Anaknya komponen namanya instance. Tadi kalau kita copy keluar gitu ya, terus kita pakai ini di beberapa page namanya instance gitu. Nah, ini kan kalau kalian lihat nih, tadi aku copy keluar gini, flow-nya tetap ada kan. Nah, itu gunanya komponen tadi itu. Makanya kalau kalian mau mulai desain pakai Figma, jangan lupa ngedesain pakai komponen. Itu yang paling penting sebelum mulai ngedesain di Figma. Apapun itu, pasti bakal dipakai untuk di beberapa kasus. Kalian harus pakai beberapa elemen, dipakai di beberapa grup, di beberapa page, di beberapa frame, gitu. Udah pasti. Gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, halamannya cukup banyak ya di sini ya. Ya, karena semua halaman kayak kalian akses apa ya? Aplikasi yang paling kalian sering pakai, misalkan TikTok atau Instagram gitu. Itu kan halaman kan sebenarnya kan ada banyak ya, walaupun kalian banyak tab, banyak klik gitu, tetap rasanya enak untuk dipakai. Nah, itu tuh namanya user experience-nya. Jadi experience user gimana supaya kita ngedesain mereka di banyak halaman ini nih. Tapi ketika kita ngakses itu tuh enak gitu loh. Tampilannya enak. Kemudian kalau kita tap jari nggak terlalu jauh untuk nge-reach-nya gitu. Terus nggak perlu banyak di scroll segala macam ke bawah. Terus misalkan ada tombol, kalau kita udah scroll terlalu jauh ke bawah ada tombol back to top misalnya gitu. Nah, itu namanya user experience. Jadi user experience itu adalah kita mendesain satu aplikasi dengan concern bagaimana supaya user itu dapat journey ketika mereka mengakses apapun aplikasi atau produk itu, journey mereka jelas, enak untuk dipakai dan dibacanya oke. Dan enak untuk dipakai sebenarnya gitu. Nah, kalau untuk dari segi visualnya namanya user interface-nya. User interface berarti concern-nya adalah enak dibaca, enak dilihat, warnanya pas. Kemudian dari segi keterbacaannya, teksnya nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Kemudian gampang dimengerti untuk dilihat. Kita lihat sekali, oke, berarti tinggal klik tombol ini doang, terus langsung ke sini gitu. Nggak terlalu banyak kayak kalau kalian kayak pertama kali install aplikasi marketplace yang baru misalnya gitu, kalian kan pasti udah install Tokopedia atau Shopee di HP kalian kan biasanya gitu. Kalian install satu marketplace baru namanya ini misalnya 9to9 gitu. Kalian install baru ada tombol love, kalian tahu itu namanya favorit kan. Nah, itu salah satu concern yang aku dari UI designer pikirin gitu. Bentuk tombol ini, bentuk tombolnya, besar tombolnya, kemudian perbedaan warna antara satu dengan yang lainnya, apakah kelihatan jelas atau enggak. Terus ada 3 objek di sini, apakah cukup nih besar line-nya untuk ini bisa kelihatan seperti 3 objek gitu. Jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai fotonya terlalu kecil atau terlalu gede, jangan sampai tulisannya terlalu kecil, misalnya gitu. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan? Mau nanya berkenaan sama desain sistem, Pak. Oke. Biasanya untuk bikin desain sistem itu apa aja sih yang diperluin untuk nge-build sebuah desain sistem yang bagus gitu? Gimana caranya biar
project tuh kayak ketata rapih gitu. Jadi supaya nanti ketika mungkin front end developer mau ngelihat hasil dari desain kita tuh supaya mereka lebih jelas lagi gitu lah untuk ngelihat hasil desainnya kita. Oke, di desain sistem ya. Iya, desain sistem. By the way di Figma ada nih, ada page untuk yang dedicated untuk ini. Ini ya cuma sebagai istilahnya pintu awal masuk doang tentang desain sistem ya. Ini basically penggunaan komponen. Bener-bener kalau di desain Figma tuh ngomong komponen tuh udah sampai berbusa, udah pasti pakainya komponen ini, varian ini, instance ini, instance ABC, komponen 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi sebelum dulu pas pertama kali aku ngedesain pakai Figma juga masih rada kacau tuh, karena thinkingnya Adobe XD sama Adobe Illustrator masih kental di tangan aku tuh. Nah, setelah pengalaman mulai kepikiran, ini ada cara untuk lebih mudah nggak ya untuk ngopi ini ke semua halaman? Kalau gue ganti, kok kayaknya harus ganti 1, 2, 3 ya. Nah, dari situ akhirnya sadarlah tentang namanya komponen gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk yang tadi aku jelasin tentang desain sistem tadi itu, kalau kalian mau lihat di sini, dari beberapa objek kayak misalnya, desain sistem itu bukan cuma objek doang, kayak tadi misalnya field search atau field untuk orang ngetik misalnya gitu. Tadi mana ya? Bisa di sini. Drop down, terus field untuk ngetik misalnya. Nggak cuma itu doang. Desain sistem juga termasuk namanya namanya modul. Kita bilangnya modul sih. Mungkin di tempat lain bilangnya beda. Kita bilangnya modul. Ini nih satu modul nih. Bentar ya. Ini namanya itu satu modul. Namanya modul apa? Modul login. Dari pertama kali kalian masuk ke aplikasi namanya 9to9 ini ya, marketplace gitu. Kalian pertama kali disambut apa? Mungkin disambut dengan halaman home yang tadi itu, ini. Tapi kalian belum bisa browsing jauh-jauh nih. Paling bisa lihat produknya doang, tapi nggak bisa masukin tab. Seperti gitu. Oke. Kalau kalian mau browsing lebih lanjut, mau check out, mau beli barangnya, udah selesai browsing, udah enak, pengen beli ini ya, kalian harus login dulu misalnya. Nah, dalam satu modul login ini ada beberapa page yang berhubungan satu sama lain. Misalnya kalian login di sini belum buat password, harus sign up dulu. Terus ada halaman OTP, forget password sama reset password. Nah, ini nih dulu sering banget karena aku orang desain banget yang estetik banget gitu ya. Aku concernnya dulu ini dulu nih, home-nya bagusin dulu, terus bikin kategorinya dulu, terus masuk ke explore. Nah, ini kan satu modul nih ya, sampai ke resultnya dari home terus ke explore masuk ke subkategori, masuk ke habis subkategori diklik segala macam, masuk bagian baju misalnya gitu, ke list, langsung masuk ke list ininya kan, hasil explore-nya ya kan. Kalau diklik lagi nanti masuknya ke product detail ini misalnya gitu ya. Itu semua udah selesai modulnya, tapi ada satu modul yang kelupaan ternyata. Nah, ini tuh termasuk dalam desain sistem sebenarnya. Satu modul ngepikirin ada berapa modul sih di dalam satu aplikasi atau di dalam satu website gitu misalnya. Di dalam satu presentasi pun kalian juga harus mikirin kan. Presentasi kayak tadi aku mikirin pertama aku introduksi dulu gitu kan. Terus tanya tentang seberapa jauh kalian tahu tentang Figma, seberapa jauh kalian tahu tentang UI UX, terus kemudian
langsung masuk ke ngasih lihat showcase aplikasinya. Itu kan modul-modul yang berbeda-beda gitu. Makanya dibutuhkan yang tadi namanya product architect. Nah, product architect itu aku karena kerja bareng sama dia sebelum project mulai gitu. Kita ngebikin dulu modulnya. Ya, misalnya yang tadi tuh wireframe ini, blueprint ini. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 modul. Sebenarnya ini masih halaman, tapi nanti bakal memanjang terus dia. Bakal manjang ke bawah atau manjang ke samping. Biasanya kita buat ke samping sih. Gitu. Nah, ini 1 modul dari sini, dari landing page. Dari card di sini. Card ini apa aja nih isinya sih? PO list yang bakal di-save di shopping cart, terus bakal bisa diedit dan detailnya. Pas kita masuk ke keranjang sini, ngeliatin ini mungkin agak sulit ya, soalnya ini aplikasinya ini tentang pinjaman sih, tapi bukan pinjaman online, tapi ini untuk pinjaman untuk vendor yang ada di pasar-pasar untuk dia bisa ngambil stok gitu, ngambil stok untuk bisnisnya mereka, gitu, store-nya mereka, gitu. Terus dari sini nanti turunnya kemana? Image grid, oke, ini maksudnya apa? Produk terpopuler, misalnya. Terus dari produk terpopuler, produk detail, ini terus ini ya, ini 1 modul nih, 1 anak modul kalau kita bilang, anakannya lah gitu. Ini 1 sini. Sampai nanti di sini dipikirin juga item-item ini nanti ada apa aja fitur-fiturnya gitu. Nah, jadi makanya penting banget ya sebelum ngedesain sesuatu langsung ke visualnya gitu, dibikin dulu blueprintnya supaya dari sini kalian bisa langsung pikirin, oke, jadi yang utamanya ada 4 modul. Dari 4 modul ini butuh komponen butuh page 1, 2, 3. Jadi makin masuk makin kecil gitu ya. Ya pertama kan modulnya dulu ya. Modul itu jumlah dari beberapa page yang satu flow gitu loh, misalnya. Kayak tadi yang 9 to 9 ini 1 modul login ya kan, sampai masuk ke home gitu ya. Dari login, kalau belum login kalian harus sign up. Dari sign up nanti ada OTP, login juga ada OTP. Kalau kalian lupa passwordnya ada folder password. Terus nanti ada halaman untuk reset password segala macam kayak gitu. Nah, ya kayak gitu tuh namanya desain sistem. Kalau kalian baca di sini tadi, ini kan paling cuma dari teknisnya gitu ya. Tapi dari segi mekanisnya kita mendesain juga penting gitu loh. Bukan cuma kayak teknik ini kalian bisa pelajari gampang banget di internet, semua sekarang ada, di YouTube semua ada. Sekarang orang coding aja tuh bahkan nggak perlu kuliah kata temanku. dia tuh sama desain kayak gue juga, desainer grafis. Sekarang bisa membuat website, dia yang ngedesain, dia yang ngedevelop, dia yang presentasi, 1 orang doang tuh anak. Itu mantap sih dia. Semuanya belajar dari mana? Bahasa dari YouTube gitu. Udah, belajar Figma dari YouTube, belajar bahasa programming dari YouTube gitu. Kayak teknisnya itu kalian bisa pelajari sendiri, tapi yang kalian perlu yang perlu kalian pelajari justru pengetahuan tentang oke, aku bisa ngedesain, aku bisa bahasa programming. Ini untuk dipakai untuk apa sih? Pasti itu yang beberapa dari kalian juga sempat kepikiran. Dipakai kayak gimana sih? Terus aku masuk kantornya kayak mana ya? Gitu. Terus kerjanya kayak gimana ya? Nanti cukup nggak ya kalau cuma kerjanya gini-gini doang? Bosan nggak ya? Terus kerjaan yang kayak gimana aja ya? Pasti kan sebenarnya lebih penting ke arah sana gitu. Makanya ketika aku mulai pindah ke Figma atau pindah ke XD segala macam itu, bukan karena aku cuma pengen belajar itu doang, tapi kan ada kebutuhannya. Waktu itu kita sadar tentang industri 4.0, semuanya bakal digitalisasi, orang-orang bakal butuh banyak aplikasi, kemudian butuh presence di digital gitu kan. Makanya kita mulailah belajar tentang UI UX, tentang user interface, tentang user experience, juga tentang bisnis di secara online tuh kayak gimana, marketplace tuh kayak gimana secara online, dari segi security segala macam. Yang belum aku sempat pelajari ya coding sih gitu. Oke. Jadi tadi dari desain sistem gitu ya.
Menurut aku kalian butuh tim untuk desain satu aplikasi seperti yang proper seperti ini. Kalian pasti bakal butuh tim, nggak mungkin satu orang. Bisa satu orang sih, cuman ya waktunya mungkin nggak ada atau tenaga yang nggak ada gitu. Nah, jadi oke, balik tadi. Untuk ngedesain sistem yang rapi, pertama kalian buat modul ya kan. Ini kan ini satu modul sendiri nih. Nah, ini biasanya aku ngedesain nih, udah aku beda-beda ini. Ya, ada jarak-jaraknya antara ininya kan. Jadi aku supaya nanti dilihat sama front end-nya enak gitu, aku pisahin modul. Sebenarnya ini sampai dari ngebuat surat, ini aplikasi untuk ngebuat surat ya, untuk Polri gitu. Jadi mereka udah nggak pakai surat tertulis lagi, nanti pakai aplikasi semua. Jadi semua masuk di server gitu. Untuk ngebuat surat perintah gitu, ya sebenarnya dari sini sampai sini itu satu modul. Cuman aku bisa pisahin gitu. Jadi aku bikin sub modul. Jadi dari home sini nih, dari kotak masuk ini dibuat baru. Itu kan ada beberapa step ya. Di beberapa step itu aku pindahin lah gitu. Aku kasih jarak antara satu sama lainnya. Nah, pertama dari buat modul ini, dari sini tadi nih, ya kan, satu grup ini kalian buat page-nya. Di dalam buat page-nya itu ada beberapa komponen. Nah, sebenarnya aku kadang lebih mudah bikin page-nya dulu, buat komponennya agak belakangan. Maksud aku gini, jadi bukan langsung selesai kalian terus langsung buat komponennya, enggak. Tapi kalian sambil ngedesain, sambil ngeliat sini, misalkan yang baru didesain satu halaman ini ya, satu page ini gitu. Di sini ada beberapa objek ini header namanya, kemudian di sini fill out jenis drop down, di sini keterangan, di sini fill out jenis isian, drop down, tanggal isian. Kalian ngedesain, pertama kali aku gini caranya, satu halaman ini terus aku lihat halaman berikutnya, dipakai lagi nggak ya objeknya, dipakai lagi ya, oke berarti ini harus dibuat komponen nih. Jadi yang tadinya sebelum komponen ini, kalau di Figma warnanya biru ya kalau belum jadi komponen gitu ya, atau dia bukan instance atau bukan komponen, namanya dia bounding box-nya nih, kotaknya yang mengelilingi ini itu biru gitu. Kalian keluarin, kalian jadiin komponen, create komponen. Dari komponen sini kalian copy di sini, kalian copy keluar, atau bisa langsung kalian copy ini di select, klik kanan, paste to replace untuk mengganti yang tadi itu jadi master komponen. Kenapa, pertanyaannya mungkin kenapa komponennya nggak langsung dibuat di sini, supaya rapi aja sih, di luar dikasih keluar semua komponennya gitu. Jadi kalian bisa panggil komponennya ada di luar, bukan nanti master komponennya di dalam sini gitu loh. Kalau ini nggak sengaja keedit, semuanya ikut keedit, ya kan? Jadi hancur semua misalnya gitu. Makanya semua dikeluarin. Ini harusnya aku kasih jarak nih. Nah, ini contoh yang kurang rapi nih. yang di desain nih. Ini harusnya kasih jarak lebih supaya supaya front end-nya enak ngelihatnya. Itu kadang juga ngebantu sih. Nah, salah satunya kalau kalian lihat di community Figma, tadi aku lupa ngejelasin tentang Figma community ya. Tapi mungkin kalian udah tahu, banyak bisa kita file ini, aku bisa share ke community. Community bisa lihat, bisa duplicate, bisa edit akhirnya. Tapi bukan ngedit yang file utama kita ya. Mereka duplicate dulu ke draft mereka, terus mereka bisa edit tuh, terus mereka bisa melihat, bisa pelajari gitu. Nah, salah satu belajar Figma yang belajar UI UX secara teori, secara teknis, paling gampang adalah ngelihat hasil karya orang, coba di pretelin untuk kayak gimana sih nih orang cara buatnya gitu. Terus kalian bisa improve sendiri gitu dengan pelajari dari banyak file itu. Nah, dari sini
ada beberapa komponen-komponen kayak gini juga yang aku deketin dengan sini. Kenapa nggak aku kasih keluar gitu ya? Ya kasih bersih aja Win sini. Nggak, kadang front end developer juga kalau dia ngeklik satu objek ini dia mau cari, aduh master komponen di mana ya? Mereka harus nge-scroll ke sini nyari sendiri gitu. Karena aku buat sekalian di sini nih, kasih lihat di sini. Oh oke. Ini bagian yang ini bagian yang ini dekat yang ini dekat yang ini yang dipakai keyboard misalnya gitu. Tapi kan bisa ke ini, go to main component. Kadang ada yang nggak ngerti developernya. Oke, dan pas kita ngedit juga gitu, itu juga bisa membantu. Kayak kalau misalkan ini aku pakai di mana? Di sini ya, misalnya. Sini. Ya, misalnya kayak ini. Waktu itu aku lagi ngedit sini. Kalau komponen aku kasih ke sana kejauhan, gitu. Kalau misalkan ini komponennya masih belum apa misalnya di satu page ini nih, aku masih belum yakin dengan ukurannya, dengan ukuran fontnya misalnya gitu. Kemudian salah auto layout misalnya harusnya fill tapi jadinya hub gitu atau fix gitu. Ya. Jadi dari fill jadi harusnya hub gitu misalnya. Wah nggak. Kalau misalkan ke komponen gitu kayak lebih enak sih ngeliat langsung di sini. Jadi pas aku ngedit di sini langsung kelihatan di sini kan perubahannya gitu. Dan ini ya given ini juga belum selesai proyeknya. Jadi harap maklum ini contoh yang tidak rapi ya. Gitu. Tapi dari sini juga waktu itu sebelum agak rapi kayak gini, waktu itu lebih berantakan juga aku rapiin karena supaya kita ngedesain lebih enak ya gitu ya. Juga untuk front end yang lagi sambil ngelihat ini gitu juga bisa paling nggak ngerti lah. Oh ya, sorry ya. Gitu. Untuk desain sistem sih seperti itu sebenarnya. Jadi dari yang propernya adalah kalian buat modulnya dulu, terus dari modulnya di page-page-nya itu sebenarnya bagusnya adalah kalian bisa lihat objek mana yang bakal dipakai lagi di page-page berikutnya, itu harus dijadiin komponen semua gitu. Terus ada pertanyaan lainnya? Jadi itu berlaku juga untuk kayak misal kita mau bikin tipografi sama mungkin color styles-nya itu berlaku sama juga kayak kita bikin komponen. Oh iya, itu juga belum dibahas tuh tadi. Ya. Jadi color style dan komponen, kalian bisa lihat di sini ya. Ini. Di sini ada dua jenis, text style, color style, 3, sama effect styles. Jadi efek juga bisa kalian jadiin style gitu. Style itu mirip artinya dengan komponen. Tapi kalau komponen ini kan objek ya. Objek yang dipakai di sini. Kalau style itu semacam tema, bisa dibilang seperti tema. Jadi di semuanya ini di satu aplikasi Tokopedia atau Instagram, font yang dipakai kan pasti sama ya. Terus kemudian nggak mungkin sama semua, tapi pasti ada beberapa jenis ukuran warna yang dipakai di beberapa page. Ada berapa jenis gitu kan, dan di semua halamannya pasti bukan sama, seragam gitu ya. Nah penting banget itu kalian untuk pas dari satu modul. Jadi tambahannya tadi ini dari satu modul tadi itu kalian bikin pertama kan kalian bikin page-nya. Sebelum bikin page-nya kalian siapin komponennya sambil siapin style yang dipakai gitu. Jadi kalau yang udah advance sih gitu ya, kalau yang udah advance mereka udah tahu nih, kayak punya aku gini ini udah paling standar nih. Ada font untuk yang ukuran fontnya untuk yang body copy
ada yang reguler, ada yang bold. Terus untuk yang sub text-nya sama subtext yang bold. Kemudian ini heading 1 2 3 kayak misalkan kalau heading 1 2 3 itu ada di kadang di atasnya teks itu ada title, tapi ada title yang lebih gede lagi, makanya aku namanya heading 1 2 3 aja deh gitu. Nanti kalau misalkan ada yang lebih gede dari 1, ini heading tuh kalau kalian familiar dengan Microsoft Word ada yang namanya heading. Aku bingung sih ngejelasin kayak gimana tentang heading, tapi itu kayak tingkatan lah gitu. Yang paling gede biasanya H1 atau H0. Kalau ada yang lebih gede dari H1, nanti aku bisa bikin H0 gitu misalnya. Nah, biasanya aku pakai di semua aplikasi yang aku buat itu cuma ini aja nih. Cuma ada 7 biasanya. Untuk yang mobile, yang desktop beda sendiri. Tapi 7 juga sih. Ukurannya lebih besar biasanya gitu. Jadi ada tema untuk fontnya. Jadi kalau kalian lihat nih di Figma-nya langsung, ini nama stylenya ya. Deskripsinya bisa kalian jelasin di sini. Kalau yang rajin, terus jenis fontnya, kemudian varian fontnya apa, family-nya, ukurannya, kemudian ini height-nya, spacing-nya antar line gitu. Ini. Kemudian spasinya sama paragraf spacing-nya. Gitu. By the way, untuk bikin style lebih baik untuk height sama spacing ini pakai persentase. Kenapa? Supaya kalau misalkan kalian pakai persentase, ketika kalian ngubah ini jadi 16 misalnya gitu, spacingnya tetap 150% dari 16 gitu. Kalau kalian misalkan 12 tadi ya, terus kalian ubah height-nya ini jadi eksak misalnya 24 ini di sini kelihatannya enak ya, tapi kalau kalian misalnya nanti mau ubah stylenya gitu jadi 16, jadi terlalu sempit, ini tetap 24 gitu loh. Nih, terlalu sempit gitu kan. Kalau kalian 150% seperti tadi tetap seimbang gitu. Jadi lebih baik pakai persentase kecuali ukuran fontnya gitu. Catatan teknis ya gitu ya. Kemudian untuk color-colornya juga pastinya pakai beberapa warna aja kan gitu di dalam satu project atau dalam satu brand gitu kan. Tokopedia punya warna kuning, punya warna hijaunya dia, terus warna hijau yang gradiennya misalnya gitu. Terus warna hitamnya dia, warna putihnya dia. Itu ada 4 misalnya. Misalnya mereka sebenarnya punya 8. Itu kan bakal dipakai terus di semuanya gitu kan. Nah, kalian ngedesain page sebanyak ini nih. Gak mungkin kalian edit satu-satu kalau merahnya disuruh agak oranye dikit ya. Jangan terlalu merah yang merah bata gitu misalnya. Gak mungkin kalian edit satu-satu. Nah, karena desain style yang tadi itu, karena color style yang mobile text sama colornya tadi itu semuanya udah pakai ini nih. Kalau kalian bisa lihat di satu objek ini misalnya button ini, kalau yang bentuknya gini ada bulat terus ada namanya itu berarti udah pakai style. Jadi kalian tinggal edit aja stylenya, nggak usah edit satu-satu objeknya gitu loh. PR banget kan gitu kan. Nah misalkan nih warnanya diubah jadi biru misalnya gitu, tuh gampang banget jadinya, semua jadi biru sekarang gitu. Nah tapi yang desain style tadi itu juga jangan lupa diaplikasikan di komponen ya gitu, bukan anak-anaknya doang gitu. Jadi ketika komponen ini diedit semuanya ikut kena gitu. Kalau style yang tadi diedit, karena komponen yang pakai stylenya, semua anak-anakannya itu yang ketika diedit stylenya ikut berubah juga sesuai dengan si komponennya gitu, sesuai dengan komponen dan stylenya gitu. Oke, gitu ya. Udah cukup jelas tentang color style dan text style? Udah, sir. Ya.
Ini ada contoh lainnya misalnya kalau kalian mau lihat ini aplikasi untuk desktop untuk desain task management. Jadi kalau mungkin kalian pernah tahu tentang Trello atau Slack atau Hive atau apalagi misalnya yang dipakai. ClickUp. Apa tuh? ClickUp. Oh, kurang tahu. Karena kan kita biasanya teman-temanku biasa pakai Trello atau Hive sih gitu. Tapi banyak sih kayak Monday itu keren sebenarnya, cuman dia kompleks sih. Tapi emang dipakai untuk tim besar sih Monday itu bagus by the way desainnya mereka. Gitu. Ini mereka pengen buat sendiri karena gini ya. Kenapa mereka pengen buat sendiri? Kenapa nggak pakai Trello aja sih gitu? Well, bisnis model brand kan beda-beda ya. Makanya mereka butuh kebutuhan yang spesifik untuk sesuai dengan bisnis model mereka gitu. Makanya mereka datanglah ke kita gitu. Misalnya bedanya ini dengan Trello adalah ini di server mereka gitu. Soalnya data-data yang bakal mereka pakai itu benar-benar sensitif gitu, kredensial sensitif banget. Jadi lebih baik ada di server mereka gitu loh. Satu itu concern-nya. Yang kedua industri mereka kan beda-beda ya dengan Trello gitu. Mungkin ada yang nggak sesuai, ada yang kurang, ada yang terlalu lebih gitu. Jadi mendingan ya udahlah desain sendiri aja sesuai dengan yang kita mau. Kan. Kalau di Trello misalkan dia cuma ada beberapa state, terus kemudian permission segala macam kayak gitu-gitu, ada task in, task out, submission gini, itu kan benar-benar spesifik mereka maunya seperti ini gitu. Ya gitu sih. Ini untuk task management, jadi dari mereka buat dokumen, buat tugas, terus di dalam tugasnya ini model-model Kanban ya, mirip kan ya dengan Trello atau task management lainnya gitu. Iya, sebenarnya juga memang gini, jangan takut untuk mirip dengan yang lainnya, karena memang desain Kanban misalnya atau text box itu ya emang standar seperti itu gitu loh. Emang itu enak untuk dipakai untuk user kok gitu. Jadi itu by the way salah satu concern penting ya untuk kalian ingat gitu. Ketika kalian ngedesain sesuatu, kalian lihat, aduh, gue pengen ngedesain yang radikal banget nih, yang pokoknya beda banget dengan yang lainnya. It's a good thinking. Tapi kalau akhirnya dipakai sama usernya nggak enak, buat apa? Gitu kan? Semuanya kayak namanya aja UI UX, user interface and user experience. Semua concernnya untuk user. Kita designer karena kita bukan artis gitu kan. Nah, kayak gini kan sebenarnya standar kan mirip kan sama yang tadi. Cuma ini misalnya ini lebih rounded aja bagian-bagian ininya. Terus ada fontnya beda, terus warnanya beda gitu. Terus ini juga agak lebih maju, misalnya kayak gitu. Tapi kan basicnya sama seperti tadi. Misalnya ini. Ya kan? Sebenarnya mirip. Karena ini yang paling enak untuk dipakai untuk user. Dan karena user sudah familiar dengan yang bentuk seperti ini, buat apa kita ubah terlalu radikal? Gitu. Sesuai dengan kebutuhannya gitu. Buat apa kayak gini terlalu yang gede-gede, sedangkan di satu halaman ini aja ada banyak objek. Kalau kita buat gede ya terlalu penuh, terus akhirnya orang ngebuat tugas harus scrolling dulu sampai submit gitu, terlalu makan waktu gitu misalnya. Ya ini contoh-contohnya. Nah yang seperti tadi aku bilang ya, di Figma Community banyak tuh. Kalau kalian mau pelajari, kalian bisa ngebongkar banyak file-file yang ada di community yang dipublish sama beberapa user. Tapi kalau aku sendiri sih itu sih untuk belajar teknis ya. Tapi kalau untuk belajar dari segi estetis, gimana cara ngedesain yang enak dalam satu
dalam satu layar, kelihatan langsung ada beberapa objek yang penting gitu. Kemudian ukuran font yang dipakai apa aja, segi-segi estetis gitulah. Biasanya untuk desain, aku ada pakai beberapa website andalan lah gitu. Gacoan ini ada 3 biasanya. Ini kurang. Ada 3. Satu Dribble, yang kedua Awards, www, sama Behance. Kalian udah familiar dengan ketiga ini belum? Udah pernah tahu belum? Dribble sama Behance-nya sih. Kalau Awards baru tahu. Awards baru tahu ya? Ya. Kalian kalau lihat Awards ini benar-benar, oh wow. Ini soalnya mereka fokusnya ke website. Nah, ini nih ada perbedaan yang cukup signifikan antara kita ngedesain website dengan ngedesain apps ya. Website itu tuh banyak website orang ngebuat website biasanya selain untuk user juga untuk ngasih lihat apa brandnya mereka, prestisnya mereka, identitasnya mereka gitu loh. Nah makanya banyak kalau kalian lihat website gitu ada yang unik-unik gitu kan, ya karena concern mereka nggak terlalu banyak untuk yang technical banget, yang fungsional orang lihat gitu loh. Mereka pengen brand mereka dilihat benar-benar sesuai dengan yang mereka mau gitu. Nah, awards di sini ada juga by the way yang untuk mobile gitu. Di sini tuh banyak banget kalian bisa ngelihat layout yang unik-unik gitu. Dan awards ini keunggulannya adalah semua yang di awards udah online websitenya gitu. Jadi misalnya kalian bisa pengen ngedesain biasanya kalau di aplikasi kayak Tokopedia gitu-gitu atau Lazada atau misalnya Louis Vuitton atau apa namanya Zara gitu, biasanya home screen-nya agak estetik gitu kan. Nah, mungkin kalian bisa lihat dari awards ini gitu. Kalian dapat inspirasinya layoutnya gitu. Karena di sini semuanya udah online. Kalian bisa langsung akses nih aplikasinya langsung gitu. Yang untuk web design kurang banyak sih. Untuk yang mobile mungkin kalian bisa lihat di ininya sih di sini beberapa ada yang ada, beberapa ada yang nggak ada gitu. Kalau di Dribble tuh kan atau ya aku setiap malam sekarang udah nggak nge-scroll Instagram lagi, nge-scrollnya Behance untuk ngebangun design sense dan ikuti tren, let's say gitu. Kalau di Dribble itu makin di scrolling tuh makin monoton kalau aku ya gitu, karena di sini semuanya ada banyak yang nggak bisa langsung dilihat gitu loh, dan estetiknya kayaknya makin lama bentuknya gitu-gitu aja gitu. Atau ya, kalau aku Dribble sih gitu ya, mungkin lebih mending Pinterest mungkin bisa jadi gitu. Tapi kalau di awards ini biasanya aku untuk cari sesuatu yang something radikal, something new, something fresh, bisa awards gini. Behance kadang kita nggak nemu apa yang kita mau, kadang gitu sih. Soalnya kecampur banget Behance ini antara yang desain yang bagus, yang curated sama yang enggak gitu. Ya, bisa dilihat juga sih yang bisa di sort juga yang curated, yang most appreciate, most view gitu, tapi tetap dapat juga yang kurang bagus biasanya. Dan ada juga project-project yang nggak live gitu kan. Nah makanya awards ini yang menurut aku yang paling ini sih paling enak gitu untuk design sense ya. Nah itu sih kalau aku untuk keseharianku sih kayak gitu sih biasanya. Jadi dari kita dapat brief, misalkan ini yang flow nggak bikin aplikasi misalnya gitu. Aku dapat brief, ya. Terus kita meeting bareng itu, kemudian aku agak ngerti aplikasi gini dia butuhnya ini.
Kemudian dari produk arsitek nanti dia mulai membuat beberapa modul pentingnya gitu. Setelah bisnis analisnya, kan kita meeting sama si brandnya gitu ya. Kemudian di bisnis analis itu, si bisnis analisnya dia ngelihat, oke, dia bisnis kayak gini, dia butuh fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dia butuh fitur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya gitu. Kemudian dari situ nanti di translate secara apa istilahnya? Di translate jadi blueprint seperti ini, dibuat modul-modulnya semua. Kemudian setelah modul-modul selesai, masuk ke aku UI designernya buat kayak tadi ini, buat di translate dari satu modul utama dulu yang paling urgent misalnya gitu. Misalkan si klien pengen lihat pembuatan ini deh, ini yang gampang ya, gampang di e-commerce misalnya. Kalian pengen ngelihat dari home, terus pilihan kategori, masuk subkategori sampai ke hasil search-nya sama produk detail ya gitu. Nah dari situ aku buat satu flow ya, satu modul tadi itu 1, 2, 3, 4, 5 page ini. Kemudian karena aku udah punya kumpulan library ya, by the way kayak gini nih. Nah ini komponen yang biasa aku pakai, yang hampir pasti udah dipakai di beberapa di multiple project, kayak misalkan button, fill out, terus top bar, search, kemudian checklist, option, ini kan pasti bakal dipakai ya, toggle gitu terus kan pasti bakal dipakai. Nah ini aku panggil ke file tersebut dengan cara yang tadi itu, library ini, kemudian masuk ke aku panggil semua ke sini. Terus udah selesai semua komponennya, dan sebelum dibuat, sebelum di refine, biasanya aku nge-scrolling dulu nih, misalkan di dribble, terus di words, di heads gitu. Walaupun projectnya sama, misalkan marketplace dulu juga sama dengan marketplace dan sama persis untuk produk biasa, produk fashion misalnya, dia fashion, isi juga fashion. Tapi kan masing-masing punya visual direction ya. Jadi sebelum tadi aku mulai itu semua, aku browsing kayak gini-gini, lihat masukin inspirasi segala macam itu. Kemudian aku kasih lihat. Biasanya aku punya yang namanya visual direction. Filenya, oke, sini. Nah ini mood board lah istilahnya gitu. Dari warna, kemudian feel-nya kayak gimana, look and feel-nya gitu. Kemudian perpaduan warnanya segala macam dari sini. Terus nanti langsung masuk ke aplikasinya. Langsung tadi buat page-page ini. Jangan lupa siapin color style sama text style-nya. Kemudian masuk ke bikin komponennya, rapiin semua, disesuaikan dengan color style dan text styles-nya, gitu. Dari satu modul selesai, terus komponen selesai, style selesai, lanjut ke modul berikutnya dan seterusnya, kayak gitu. Nah, kayak gitu sih proses desain aku selama ini. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu? Sebenarnya udah cukup sih. Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Itu Mbak. Oh ya, dari segi teknis yang tadi itu ya aku ingetin, soalnya kayaknya bakal nanti dikasih tugas sama Bobby sepertinya bakal dikasih tugas kalian untuk bikin satu flow dengan
dengan prototype juga, sepertinya seperti itu nanti kayaknya gitu ya. Jadi kalian siapin dulu aja dengan nge-browsing tadi pertama Dribble, Awards sama Behance. Nanti kalian bisa Creative Fields kalau di Behance yang UI UX ya. Ini. Pilih UI UX gitu. Untuk masukin inspirasi sebanyak-banyaknya. Terus juga kalian pelajari dari community. Tadi aku belum kasih lihat community ya. Oke. Community misalnya kalian mau nyari apa? Finance, marketplace. Ya. Di sini ada banyak nih beberapa desain-desain yang di-share sama mereka. Misalkan ini bisa diakses, beneran bisa dibuka, yang udah dipublish. Cari di community gitu tadi ya, dari home, terus di sini pilih community, nanti kalian browsing community-nya, tinggal search saja. Jadi di community ini ada kumpulan-kumpulan plugin yang bisa kalian pakai di desain-desain kalian. Juga ada contoh-contoh file-file yang bisa. Kadang ada juga yang premium gini sih, jadi kan mereka cuma nampilin tampilannya doang. Gitu. Ada beberapa yang bisa diedit, ada yang nggak bisa diedit. Ini nggak bisa diedit, ya, harus bayar. Biasanya gitu sih. Gitu. Cuman kalian bisa lihat nih cara dia ngedesain gitu. komponen dia. Mungkin kalau yang di Figma Community nggak begitu selengkap kayak yang tadi aku kasih itu ya, karena kan ini kan kayak credentialnya mereka lah gitu, desainernya gitu. Kayak mungkin mereka nggak kasih itu secara lengkap komponennya. Gitu. Tapi ada beberapa yang lumayan ini nih, yang lumayan rapi nih kayak gini. Gitu. Ya gitu. Kemudian untuk Figma apa lagi ya? Mungkin ini sumber literasi buat UI sama UX. Mungkin untuk Android sendiri seringnya di mana? Oh gitu ya. Aku biasanya kalau setiap ada Figma update gitu kan kita ada dapat notifikasi biasanya. Figma baru update ke versi baru. Nah biasanya di YouTube-nya Figma gitu ada apa sih di sini ya? YouTube Figma itu biasanya ada semacam update notes, bisa dibilang kayak gitu. Nah, misalkan ini. Nah, di sini ini tuh di Figma-nya sendiri tuh udah cukup banyak banget nih, integrated banget. Kalau kalian mau sambil nonton sambil makan yang woles gitu, sambil belajar juga, pengen sambil belajar juga, kalian bisa akses ini nih. Playlistnya dia yang nah nih playlistnya mereka ini kumpulan playlistnya mereka ini yang tentang auto layout, terus design features kalian bisa pelajari sendiri sebenarnya. Tapi kalau mau sambil ini menurut aku kalau untuk literasi secara teknik gitu tuh menurut aku ya sambil jalan tuh kalian bakal sambil belajar sih. Pokoknya yang penggunaan komponennya harus yang rapi itu nanti sambil jalan sambil belajar kalian bisa improve sendiri sebenarnya gitu. Sebenarnya aku yakin sebenarnya gitu. Nah, kalau kalian mau pengen belajar lebih lanjut, menurut aku lebih enak langsung ngelihat video tutorial. Dan maksudnya bukan cuma tutorial untuk membuat satu page gitu, enggak gitu doang. Tapi tentang fitur-fiturnya. Kayak tadi kan aku baru ngejelasin secara singkat tentang komponen, instance gitu-gitu kan. Tapi mungkin kalian belum tahu tentang namanya nested instance gitu. Terus gimana caranya pas kita keluarin komponen jadi anak-anakannya itu, nanti di anak-anak itu kita pengen ngasih teks yang beda atau ngilangin objek tertentunya, tapi nggak
yang ngasih lihat objek tertentu di ininya padahal di komponennya nggak ada misalnya kayak gitu. Nah itu kan bisa lihat dipelajari lanjutannya di sini sih. Menurut aku di Figma ini cukup, di Figma-nya apa di YouTube-nya Figma cukup banget untuk pelajari itu semua. Apalagi yang ini nih. Nah aku kan juga ini agak tim desain aku agak baru ya gitu. Aku udah rencana, udah pengen workshop nih sama tim desain gitu, yang lainnya untuk ngejelasin tentang komponen ini, tentang basic komponen, terus nge-organize komponen yang tadi tuh, gimana supaya ada komponen grupnya gitu, misalnya supaya nggak terlalu banyak komponen master semua, tapi ada juga beberapa, misalkan color, produk detail, misalnya kayak gini nih. Nah, misalkan kayak gini nih, untuk icon-icon kan banyak gitu ya. Nah, mungkin mau saya satu komponen ya sama aja bohong gitu ya. Kalau semuanya jadi satu komponen gitu. Nah, ini dijadi satu grup komponen kayak gitu untuk organize gitu. Terus nge-swap, terus ada state-nya antara ininya. Kayak yang tadi kalau kalian bisa lihat nih, karena kita waktunya dikit, aku nggak mungkin ngejelasin semuanya secara teknis gitu kan. Nah, kalian bisa lihat nih misalnya yang ini ketika kita keluarin jadi untuk dipakai di page berikutnya, nih ada toggle ini nih. Gimana nih bisa jadi kayak gini nih? Kita ketika klik kayak gini bisa berubah state-nya gitu. Untuk showing text atau enggak pakai text misalnya gitu. Nah, itu kalian bisa pelajari di sini nih. Ini menurut aku yang ini bagus nih. Yang tadi yang playlist tentang komponen gitu. Nah, yang desain sistem ini juga tadi yang tentang komponen ini nih, yang tim library tadi gitu, terus ngebikin style ya kan tadi. Menurut aku untuk teknisnya Figma di YouTube-nya Figma aja. Tapi kalau kalian mau lihat contoh case study gitu, itu bisa juga ke channel-channel yang Indonesia. Aku jarang ngikutin sih soalnya sorry to say banyak mereka yang ngebuatnya kurang applicable. Kayak kalau kalian lihat di Instagram gitu ya, ada beberapa kayak UX Hub atau apa gitu, mereka ngebikin desain purely estetik, nggak applicable untuk di, kalau ini kayak estetik banget ya, kalau kalian kasih ke front end developer pada ngamuk pasti. Yakin deh, ini gini banget sih, kayak terlalu berat pakai CSS-nya nggak mungkin banget nih, kayak animasi terlalu berat, terus jadi user pakainya juga jadi berat, terus mereka juga terlalu desain lebih lama gitu. Makanya sampai sekarang aku juga pelan-pelan hati-hati untuk improve estetik. Kalau terlalu kompleks, user jadi nggak enak pakainya, kembali buat apa gitu kan? Jadi percuma gitu loh. Estetik bagus dipakainya nge-lag, nge-crash, samanya bohong gitu kan. Gitu. Nah, kemudian untuk design sense ya, untuk ngebiasain dengan ngedesain yang bagus, tampilannya itu kayak gimana, aku pakai yang tadi itu Dribble, Award sama Behance. Selain itu aku udah nggak pernah ngeliat baca literatur yang lain-lainnya lagi sih gitu. Paling kalau ada update gitu biasanya Figma ngeluarin semacam, kalau di game namanya tuh patch notes ya gitu ya. Biasanya dia ada tuh. Ya nih, Advancing Component Library. Ini waktu itu aku nonton yang ini. Nah, terus nih sekarang udah ada bisa bikin bisa masukin video di prototype di Figma gitu. Kalau kalian ada waktu, dan kalau nggak ada waktu sambil nonton aja. Ini soalnya pendek-pendek sih. Ada cuma 3 menit gini dong. Varian ngomongin varian cuma 14 menit gitu. Itu sih kalau dari aku yang selama ini aku pelajari gitu. Sama jam terbang. Semakin banyak kalian ngedesain, semakin banyak kalian nge-scroll segala macam, itu bakal masuk semua kok
ke ini kalian, ke ingatan kalian, yakin deh. Pakin sering aja ngeliatin yang kayak gini-gini nih. Makanya aku nge-scrollnya Instagram ya paling cuma apalah sedikit-sedikit gitu. Pada akhirnya sebelum tidur aku nge-scroll Behance, scroll aja lihat ada yang bagus, klik, like, appreciate gitu-gitu. Terus Figma-nya yang YouTube-nya kalau ada update langsung lihat Figma YouTube. Biasanya mereka ada patch notes-nya gitu. Di layoutnya video juga. Ya. Jadi gitu sih untuk user interface. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sebelum udah mau habis waktunya. Terakhir lagi cari intern guys. Internship maybe nanti mungkin bisa pertanyain sih gitu. By the way, iya, aku juga nyari UI designer sekarang malah susah nyarinya karena demand-nya gede, supply-nya juga gede nih. Supply-nya juga gini. Supply yang proper kecil, demand-nya banyak. Supply yang udah advance gitu, yang dibutuhin yang advance agak sedikit. Gitu. Soalnya yang kayak tadi tuh kerapihan komponen itu kan mempercepat kita ngedesain ya. Kayak kalau komponen rapi, aku yakin bisa ngedesain 2 kali lebih cepat daripada yang nggak pakai komponen, yang komponennya scattered kemana-mana gitu, yang nggak pakai design style, kemudian satu page-nya objek-objek tersendiri gitu. Sekarang aja file-file aku nih kayak ini tuh bisa dibilang semuanya tuh komponen-komponen gitu loh. Nah, warnanya ungu semua kan? Ya karena semuanya komponen gitu. Tapi kayak sempet beberapa aku lihat yang apply ke kita, aduh susah banget nih ini ngedesainnya bagus tampilannya gitu loh. Tapi karena kita ngebikin aplikasi yang benar-benar integrasinya banyak, flow-nya banyak gitu, hubungan antara page-nya banyak itu. Ini by the way, ini belum selesai. Ini masih 1/5 atau 1/6 dari jumlah halaman gitu loh. Mulai yang selesai itu misalnya kayak gini nih. Nih, segini banyak halamannya, page-nya. Ini kalau nggak pakai komponen, ngedesain sistemnya meledak sih. Harus ganti satu-satu kayak gitu. Jaraknya, paddingnya segala macam gitu. Belum nanti prototypingnya gitu. Permasalahan di situ. Nah, makanya supaya kalian yang berniat terjun ke UI UX design itu tuh benar-benar penuhin aja kepala kalian dengan referensi. Itu salah satu yang paling penting, referensi. Penuhin kepala kalian dengan referensi. Salah satunya itu adalah dasarnya dengan browsing punya orang. Ngeliatin punya orang itu adalah cara belajar yang paling bagus menurut aku. Walaupun kalian nggak bisa akses filenya, tapi kalian bisa tahu kan kalau kalian makin lama ngedesain terus kalian bisa ngeliat, oh kayak gini ya, oh cara buatnya gini, caranya di sini auto layoutnya hak tengah, kemudian di sini dibikin frame kayak gitu loh. Kalian bisa nge-breakdown sendiri gitu lama-lama secara nggak sadar gitu sih. Kalau untuk teknis itu benar-benar menurut aku ya, teknis itu tuh paling cuma ya 30% lah, bisa dilatih soalnya. Yang nggak bisa dilatih itu design sense. Design sense itu kalian nggak punya goal, nggak punya finish line, bakal terus berubah karena tren bakal terus berubah gitu ya. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Mungkin udah, Sir. Udah ya. Ini udah kayaknya Bobby nggak masuk lagi ya. Ya langsung tutup aja sih gitu. Ya semoga cukup jelas ya tentang UI, user interface dan user experience. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh aja sih untuk hubungi aku gitu. Nanti aku bisa kasih email
atau untuk tanya-tanya lebih lanjut gitu. Dan tapi secara garis besar ya untuk pelajari user interface, user experience ini, menurut aku kalian cari referensi yang banyak. Kalian nggak harus langsung terjun ngebuat, tapi kalian bisa lihat contoh-contoh yang udah Figma buat kasih di YouTube-nya mereka. Kalian pelajari di situ tentang sistemnya mereka. Itu kan sistematis ya. Tapi kalau untuk yang paling penting sebenarnya untuk dari design sense-nya gitu. Kalian pelajari dari 3 tadi itu menurut aku cukup sih. Dribble, awards, sama Behance gitu. Nanti dari situ lama-lama kalian bakal terbiasa gitu. Walaupun kalian belum terbiasa ngedesain, kalian udah terbiasa dengan desain yang bagus gitu. Sama juga kayak kalian kalau misalnya ada beberapa yang demen fotografi terus atau ngebikin video di TikTok, kalian kan lihat referensi dari orang lain kan, itu bukan plagiat, itu tuh kalian dapat referensi gitu sih. Oke, itu aja sih dari aku. Ada pertanyaan lain sebelum tutup? Nggak ada ya kayaknya. Oke deh. Oke, untuk pertanyaan lebih lanjut ya mungkin nanti bisa nanti tanya ke Bobby deh gitu untuk kontak dan lain-lainnya gitu. Oke, thank you ya semua. Semoga yang berniat terjun ke UI UX design bisa terbantu dengan kuliah hari ini dan good luck buat kalian ya. Oke, makasih Sir Winfried. Tadi saya udah connect ke LinkedIn-nya tapi nggak tahu sih masih aktif atau enggak LinkedIn-nya. Udah nggak aktif LinkedIn-nya. Udah nggak aktif. Belum diaktifin. Oke. Ya. Kasih ya, Sir. Ya. Makasih. Terima kasih Pak. Bagus sama. Assalamualaikum. Salam.